RSUP Jayapura merupakan rumah sakit vertikal milik Kemenkes, mulai beroperasi perdana pada tanggal 11 Juni 2025, berdiri di atas lahan seluas 64.000 meter persegi dengan bangunan modern yang terbagi dalam 3 gedung utama, yakni gedung A, B, dan C. Menjadi rumah sakit rujukan utama di kawasan Asia Pasifik, merupakan satu-satunya rumah sakit milik Kementerian Kesehatan yang berada di Papua yang dirancang khusus sebagai pusat rujukan untuk menangani kasus prioritas nasional seperti kanker, jantung, dan stroke. Di mana sebagai perawat, tugas utama saya adalah memberikan asuhan keperawatan mulai dari pengkajian hingga evaluasi, di mana uraian tugasnya sebagai berikut. Yang pertama, melakukan triase cepat dan tepat, di mana memilah pasien berdasarkan tingkat kegawat daruratan untuk memastikan pasien kritis mendapatkan penanganan segera. Selanjutnya ada tindakan resusitasi dan stabilisasi, memberikan bantuan hidup dasar maupun lanjut seperti pemasangan alat bantu napas atau akses intravena pada kondisi gawat darurat. Yang ketiga ada asuhan keperawatan holistik, melakukan pengkajian awal, monitoring tanda-tanda vital secara berkelanjutan, serta mendampingi pasien selama proses diagnostik di IGD. Yang keempat ada kolaborasi interprofesional, bekerjasama dengan dokter spesialis untuk penanganan kasus rujukan prioritas di kawasan timur Indonesia. Selanjutnya ada digitalisasi data pasien, Smart ASN, menginput data tindakan dan perkembangan pasien secara real time menggunakan sistem rekam medik elektronik yang sudah terintegrasi. Dan yang terakhir ada komunikasi efektif dan edukasi, di mana memberikan informasi yang jelas dan menenangkan kepada keluarga pasien di tengah situasi krisis. Kaitannya dengan agenda 3 manajemen ASN dan Smart ASN adalah yaitu profesionalisme pelayanan ataupun triase, menjalankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik dengan melakukan seleksi pasien berdasarkan objektivitas medis bukan subjektivitas atau status sosial. Selanjutnya penerapan kode etik dan nilai berakhlak, memberikan asuhan keperawatan dengan integritas tinggi dan sikap sopan santun kepada pasien dan keluarga pasien di situasi gawat darurat. Yang terakhir, pengembangan kompetensi, terus memperbaharui keahlian teknis medis seperti sertifikat BPJS sebagai bentuk kewajiban ASN untuk terus belajar dan meningkatkan mutu pelayanan. Selanjutnya kaitannya dengan Smart ASN, yang pertama ada digitalisasi dokumen, menggunakan rekam medis elektronik di IGD untuk pencatatan asuhan keperawatan secara cepat, akurat, dan terintegrasi yang mencerminkan kecakapan digital. Yang kedua, efisiensi layanan berbasis data, memanfaatkan sistem informasi rumah sakit untuk mempercepat proses rujukan kasus prioritas seperti jantung atau stroke ke unit terkait sehingga meningkatkan keselamatan pasien. Yang ketiga ada etika dan keamanan digital, menjaga kerahasiaan data medis pasien dalam sistem digital sebagai bentuk tanggung jawab atas keamanan digital. Hambatannya dalam pelaksanaan tugas yaitu yang pertama rasio perawat dan pasien. Beban kerja yang tinggi pada jam-jam sibuk dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental yang berisiko menurunkan ketelitian dalam pemberian asuhan keperawatan. Yang kedua, kompleksitas kasus rujukan. Sebagai rumah sakit rujukan utama, perawat sering menerima kasus-kasus komplikasi berat dari daerah lain yang membutuhkan koordinasi sangat cepat dan banyak untuk unit spesialis sekaligus. Yang ketiga, adaptasi sistem digital. Transisi ke rekam medik elektronik terkadang menemui kendala teknis seperti jaringan internet yang tidak stabil atau sistem yang down, yang justru bisa menghambat kecepatan pendokumentasian di saat darurat. Dan yang terakhir ada kelengkapan administrasi pasien. Masalah pada berkas rujukan atau jaminan kesehatan dari daerah asal pasien yang seringkali tidak lengkap, sehingga menyita waktu perawat untuk membantu pengurusan administrasi dibanding fokus ke klinis.